Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Fariha. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab yang kedua, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, pada kali ini subbabnya adalah keanekaragaman hayati Indonesia. Selain kita belajar biologi, kita juga belajar mencintai apa yang ada di Indonesia. Yuk, mari kita pelajari satu persatu. By the way, kalian masih ingat dengan link yang artikel yang pernah Bu Fariha tayangkan ini? Bahwasanya pada artikel ini menyebutkan bahwa anggrek yang ada di Indonesia ada 5.000 spesies. Padahal di seluruh dunia ada 43.000 spesies dan Indonesia punya 5.000 spesies. Luar biasa kan? Nah, Bu Faria juga coba buka artikel yang lain pada web ini, indonesia.go.id, bahwasanya menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mega biodiversity atau biodiversitas yang tinggi. Dan Bu Faria pernah menyebutkan negara yang pertama yaitu negara Brasil, kedua Indonesia, dan yang ketiga adalah negara Kongo di Afrika. Ketiga negara tersebut adalah negara yang ada di jalur Khatulistiwa. Mereka memiliki iklim tropis sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Oke, mari kita pelajari keanekaragaman hayati di Indonesia. Apa sih yang menjadi sebab, apa sih yang menjadi ciri dari keanekaragaman hayati di Indonesia? Yang pertama adalah keanekaragaman hayati di Indonesia itu karena adanya hewan yang bertipe asiatis, kemudian Australia, dan juga peralihan. Oke, kalian pasti sering mempelajari peta ini dan garis ini. Yang pertama yaitu ada garis Wallace, kemudian ada garis Weber, dan yang selanjutnya ada garis Lydekker. Mungkin untuk yang Lydekker kalian kurang atau belum familiar ya. Bahwasanya garis Lydekker ini memisahkan kedalaman laut yang berbeda seperti itu. Nah, untuk yang Wallace itu pasti kalian juga sudah sering mendengar ya ketika SD maupun SMP, yang mana areanya itu ada Sumatera, kemudian Kalimantan, dan juga Jawa, Bali. Untuk yang memisahkan daerah itu dengan daerah yang timur. Untuk yang Weber itu memisahkan daerah yang paling timur yaitu Pulau Papua dan juga Kepulauan Maluku dengan bagian yang tengah yaitu ada Sulawesi dan juga Kepulauan Nusa Tenggara. Oke, mari kita pelajari satu persatu apa yang menjadi perbedaan antara zona yang Asiatis, kemudian yang di tengah yaitu peralihan, dan yang terakhir yaitu Australia. Oke, yang pertama adalah zona oriental atau Asiatis, di mana disebutkan bahwa hewan-hewan di area ini itu banyak memiliki kesamaan dengan hewan-hewan yang ada di benua Asia. Ciri-cirinya yang pertama yaitu banyak ditemukan mamalia yang berukuran besar. Contohnya ada orangutan, kemudian ada gajah, kemudian ada hewan-hewan lain yang mamalia. Kemudian terdapat juga berbagai jenis primata. Ada kera, ada monyet, ada orangutan. Dan yang selanjutnya, karena burung yang ditemukan pada area ini relatif kurang menarik. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini contohnya ada gajah, kemudian ada tapir yang ditemukan di Sumatera. Gajah, kita tahu ada Indonesia punya Waikambas, pusat penangkaran gajah. Nah, yang selanjutnya ada yang tengah ini ada contoh primata yaitu orang utan dan yang monyet. Dan yang selanjutnya burung, ini ada jalak Bali yang atas, warnanya putih gitu aja ya. Kemudian yang bawah itu ada elang Jawa, warnanya dominan coklat. Nah, mari kita lihat untuk untuk zona yang Australia. Ciri-cirinya, kalau tadi Asiatis itu mamalia ukurannya besar, nah kalau Australialis itu mamalianya ukurannya relatif lebih kecil. Kemudian tidak ditemukan primata. Kemudian warna burung di daerah sana, Maluku dan Papua itu relatif sangat menarik warnanya, berwarna-warni. Dan yang selanjutnya ditemukan hewan-hewan berkantung seperti di benua Australia. Mari kita lihat gambarnya. Ini
yang merupakan hewan berkantung. Kemudian di sini ada kanguru pohon, yang ini atas ada kuskus. Kemudian yang tengah kita temukan komodo dan babi rusa. Kemudian ini contoh burung yang berwarna-warni, yaitu cendrawasih. Ada juga contoh lain burung nuri dan lain sebagainya. Untuk area dari Australia ini adalah Maluku dan Papua. Untuk yang selanjutnya yaitu zona peralihan. Zona peralihan ini tidak memiliki ciri khusus, hanya saja hewan-hewan yang ditemukan pada zona peralihan itu tidak ditemukan di daerah yang Asia atau zona Oriental dan juga zona Australia. Jadi dia memiliki hewan-hewan tersendiri. Contohnya pada gambar ini adalah anoa. Oke, mari kita lihat contoh yang lainnya. Ini gambar yang pertama ada anoa, kemudian bawahnya ada burung maleo, biasa ditemukan di Sulawesi. Kemudian yang tengah itu ada rangkong Sulawesi. Oke. Yang ini ada yang sebelah kanan itu ada Singapura. Untuk areanya yaitu Sulawesi dan sebagian Nusa Tenggara. Untuk yang selanjutnya, tadi ditemukan adanya fauna tipe asiatis, tipe peralihan, dan juga tipe australis. Sekarang yang kedua, mengapa kok Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi? Yaitu karena merupakan Indonesia termasuk pada area Malaysiana untuk floranya. Tipe Malaysiana itu maksudnya kawasan persebaran flora Malaysiana yang mana meliputi Indonesia, bagian barat dan tengah, kemudian ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ada Timor Leste, Filipina, dan juga Papua Nugini. Nah, area-area ini didominasi oleh area hutan tropis. Untuk contoh tanaman dari tipe Malaysiana itu yang pertama ada mangga, kemudian atau Mangifera indica, kemudian ada tanaman durian, kemudian ada tanaman sukun, kemudian ini ada kayu meranti dan juga kayu ramin. Itu adalah flora atau tanaman-tanaman yang hanya ditemukan di area Malaysiana. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya, karena Indonesia memiliki flora dan fauna yang bersifat endemik. Endemik itu artinya hanya dapat hidup di area itu saja, tidak bisa di area yang lain. Ada banyak, Indonesia punya banyak. Contohnya yang pertama ada anggrek hitam. Anggrek hitam yang ada di Kalimantan. Atau ada pula anggrek hitam yang ada di Papua. Itu khas dari daerah itu. Kemudian contoh yang lainnya ada harimau Sumatera. Itu juga bisa ditemukan di Sumatera saja. Kemudian ada Rafflesia arnoldi. Kalian pasti sering mempelajari ini ya. Dia hanya ditemukan di Provinsi Bengkulu. Yang selanjutnya ada komodo. Dia khusus ada di Pulau Komodo. Kemudian ini ada badak bersulat satu yang hanya bisa ditemukan di ujung kulon Banten. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh dari fauna dan flora endemik Indonesia. Tidak bisa ditemukan di negara lain. Kalaupun bisa, itu pasti melalui studi yang lama dan perlu penanganan yang khusus. Untuk yang selanjutnya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena adanya flora dan fauna yang langka di Indonesia. Contohnya, ada orangutan, yang mana keberadaannya semakin terkikis oleh pembangunan, terkikis oleh semakin maraknya pembukaan lahan, dan juga ada harimau Sumatera, yang mana seperti halnya orangutan tadi perlu adanya penangkaran khusus. Kemudian cendrawasih juga termasuk binatang yang langka, ada komodo dan juga badak bersulat satu. Nah, untuk floranya itu ada contohnya kantong semar. Kantong semar, kemudian ada bunga bangkai, ada bunga rafflesia, kemudian yang paling bawah ini ada
anggrek Papua yang mana sangat langka dan terlebih lagi beberapa waktu yang lalu di area Papua juga terjadi kebakaran hutan yang mana merusak habitat dari anggrek Papua ini. Oke, sekian untuk pembelajaran kali ini keanekaragaman hayati Indonesia. Nanti kita akan melanjutkan dengan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, ini adalah penjelasan untuk tugas pertemuan 7. Jadi silahkan kalian buka internet untuk mencari beberapa informasi, kemudian buatlah paragraf deskripsi singkat tentang suatu flora atau fauna. Pilih, bisa tumbuhan atau hewan yang endemik di Indonesia. Nah, untuk ketentuannya, yang pertama, silakan spesies yang kalian pilih, please jangan pilih yang Bu Fariha pilih yang untuk contoh nanti di bawah. Oke, untuk yang kedua, strukturnya yang pertama silakan bubuhkan identitas nama dan kelas, kemudian tuliskan flora atau fauna endemik Indonesia. Kemudian selanjutnya nama ilmiah dari spesies yang dipilih, foto spesies yang dipilih, selanjutnya ada klasifikasinya, yang selanjutnya ada paragraf deskripsi yang berisi daerah asal, ciri-ciri morfologi atau bentuknya, kemudian jumlah populasi yang ada, yang tersisa itu opsional aja. Kemudian faktor penyebab kelangkaannya itu opsional juga. Dan juga upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestariannya. Oke, untuk contohnya silakan perhatikan lembar berikut. Nah, ini adalah nama, identitas, nama dan kelas, kemudian Bu Fariha tuliskan flora endemik Indonesia atau tanaman endemik Indonesia. Kalau kalian pilih fauna, silahkan ditulis fauna endemik Indonesia. Kemudian di sini ada nama ilmiah dari spesies yang Bu Fariha pilih, yaitu Rafflesia arnoldi. Kemudian ini gambarnya. Kemudian ini ada klasifikasi ilmiah meliputi kingdom, divisi, kemudian kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Selanjutnya deskripsinya, yaitu Bu Fariha ambil dari daerah asalnya, yaitu Provinsi Bengkulu. Kemudian ini ada deskripsi morfologinya atau bentuknya. Ada diameter mencapai 70 hingga 100 cm dan seterusnya. Ini deskripsi morfologinya. Kemudian yang paragraf 2 juga masih sama. Kemudian ini Bu Fariha ambil upaya pelestariannya. Nih, telah menetapkan sebagai pusat konservasi tumbuhan. Sampai saat ini tim berupaya untuk membiarkan agar tidak punah. Gitu. Dan kalian bisa isi dengan informasi-informasi lain yang menurut kalian menarik, gitu ya. Tetapi setidaknya yang ada di atas tadi. Nah, ini ada daerah asal, ada morfologinya atau bentuknya, kemudian ada upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestariannya, ya. Isi dari paragraf deskripsi setidaknya ada 3 itu. Kalau yang lain, nomor poin A sampai E itu wajib, yang F kalian bisa pilih, bisa semuanya kalian tulis, ataupun yang nomor 3 atau nomor 4 kalian skip, tidak masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.